Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa man ittaba'a hudah, amma ba'd. Fa'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. ومن يبتغي الإسلام دينا فلا يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. ويقول عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول أيضا: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظالما جهولا. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبشبش الله لمن المسجد بيت كل تقي تبشبش الله لمن أتى المسجد كما يتبشبش الغائب بغائبهم إذا قدم إليه. ويقول أيضا: طوبى لمن أثر في الجهاد في سبيل من ذكر الله فإن له بكل كلمة 70,000 حسنة وكل حسنة 10 أضعاف وما عند الله من المزيد. قال: النفقة يا رسول الله؟ قال: النفقة على قدر ذلك أو كما قال النبي sallallahu alaihi wasallam. Para ulama hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita sekian banyak kenikmatan. Dan nikmat yang paling besar yang Allah berikan pada kita adalah agama. Maka Nabi kita Muhammad SAW telah jelaskan: Inna Allah yutid dunya man ahabba man la yuhib wa la yutid dina illa man ahabba. Jadi sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat dunia, makan, minum, pakaian, kendaraan, perkawinan, rumah dan sebagainya kepada orang yang dia cintai dan kepada orang yang dia tidak cintai. Jadi kalau kenikmatan duniawi Allah berikan kepada semua, Pak. Orang kafir makan, muslim makan. Kita punya rumah, orang kafir juga punya rumah. Begitu pula kita kawin, orang kafir juga kawin. Maka ini bukan ukuran dicintanya orang oleh Allah dengan diberikan keduniaan tadi. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam begitu josnya beliau minta supaya orang kafir jangan dikasih makan. Minta orang kafir supaya jangan dikasih makan supaya kapok. Setelah meletakkan putranya Nabi Ismail alaihissalam bersama ibundanya dari Siti Hajar radhiyallahu anha, maka beliau mendoa, Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikanlah tempat ini masih lembah yang nggak ada kehidupan waktu itu, air zam-zam belum ada, wadin ghairi zar'in. Jadikanlah tempat ini negeri yang aman, makmur, ramai. Warzuq ahlahum minats tsamarat, dan berikan rezeki nanti kepada penduduknya buah-buahan dan pohonnya nggak usah, buahnya saja, karena susah ngurusin pohon. Maka Nabi Ibrahim dan beliau tahu ini memang tandus, susah untuk ditanami. Maka beliau minta dikasih rezeki buah-buahan. Siapa? Man amana minhum billahi wal yawmil akhir, yaitu orang yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Jadi maksud doa Nabi Ibrahim alaihissalam agar yang dikasih makan nantinya orang beriman saja. Tapi Allah katakan, qala wa man kafara, hai Ibrahim, orang kafir pun saya kasih makan juga. Jadi sudah ketentuan Allah, di dunia ada orang kafir dikasih makan juga. Fa'umaddaw qalilan, tapi cuma dikasih kenikmatan sedikit di dunia ini. Summa adhurila azabin nar bisa masuk. Tapi nanti akan digiring ke dalam api neraka Jahannam, di tempat kembali yang paling jauh. Hadirin subhanahu wa ta'ala, maka beliau katakan, wala yutidina illa man ahabba, dan Allah tidak memberikan agama kecuali kepada orang yang dia cintai. Jadi tanda cintanya Allah kepada hamba diberi agama oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin maka Allah Subhanahu wa ta'ala, maka agama ini nikmat. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dalam Al-Quran, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Hari ini aku sudah sempurnakan untuk agamamu, wahai Muhammad SAW, wahai umat Muhammad SAW.
dan aku sempurnakan untuk kalian agama nikmatku. Jadi agama ini nikmat, Pak. Agama adalah nikmat. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Hari ini kita baru merasakan nikmatnya makanan, minuman, punya rumah baru terasa nikmat, punya kendaraan baru terasa nikmat dan sebagainya. Punya istri baru juga terasa nikmat. Saya juga punya istri baru, jadi terasa nikmat juga. Tapi kadang-kadang sebatas itu saja, kita belum menikmati agama, Pak. Maaf. Nah, Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabat menikmati agama boleh lebih daripada menikmati keduniaan ini. Sehingga bagi Rasulullah SAW, sholat tahajud sampai bengkak kaki itu lebih beliau nikmati daripada bercumbu rayu dengan istrinya. Kalau sekiranya diizinkan Nabi sholat tahajud terus, nggak nyentuh Aisyah radhiyallahu anha. Tapi karena istri punya hak juga Nabi berikan. Sebenarnya bagi Rasulullah SAW, kenikmatan sholat tahajud itu melebihi daripada bercumbu rayu dengan istrinya. Dan ternyata Allah Subhanahu Wa Taala, manusia yang paling banyak meriwayatkan tahajudnya Nabi SAW ini di kalangan wanita adalah Aisyah radhiyallahu anha. Padahal Aisyah ini istri yang termuda, yang tercantik, yang terpintar lagi. Pintar Aisyah radhiyallahu anha. Berarti di rumahnya Aisyah bukan Nabi setelah habiskan waktunya untuk bercumbu rayu dengan istrinya untuk tahajud. Bahkan ketika Urwah radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai bibiku, ceritakan apa yang aneh daripada kehidupan Nabi SAW." Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Semua aneh hidup beliau. Baru berbaring sebentar di samping saya, di samping istri yang termuda, tercantik tadi. Ternyata Nabi katakan, wahai Aisyah, zarini ana abuda rabbi. Wahai Aisyah, biarkan aku atau izinkan aku untuk menyembah Rabbku." Baru berbaring sebentar di tempat istri yang termuda langsung minta izin. Kira-kira bisa mungkin. Kalau minta izin di istri tua sih enak. Di istri muda minta izin. Maka Aisyah katakan, "Ya Rasulullah, ini uhibbu qurbak. Aku ingin dekat denganmu ya Rasulullah." Di samping suami juga Nabi lagi. Tapi Aisyah katakan, "Saya lebih cinta apa yang kau cintai saya." Nabi sholat sampai tiba waktu subuh. Jadi maksudnya apa? Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi sudah mencapai ke level yang menikmati berhubungan, bercengkerama dengan Allah lebih daripada kenikmatan dunia. Sekian banyak sahabat menikmati berpuasa di musim panas lebih daripada kita menikmati air es di musim menikmati es di musim panas tersebut. Jadi mereka menikmati berpuasa lebih daripada nikmat minum. Dan alim ulama kita katakan, ajib, apa hubungannya dengan sabda Nabi kita Muhammad SAW? Lis-shaimi farhatan anda fitri wa farhatun anda liqa'i rabbi. Bagi orang yang berpuasa dua kenikmatan, dua kebahagiaan. Bahagia waktu dia berbuka dan bahagia waktu dia berjumpa dengan Rabbnya nanti. Lantas bahagianya orang berpuasa itu kapan? Waktu berbuka. Dengan apa dia kau bahagia? Waktu beduk berbunyi itu, azan berkumandang, bahagia. Kalau bahagia dengan makanan itu puasa anak kecil kan? Waktu kita kecil dulu kan disiapkan makanan, bahkan mulai zuhur sudah merancang mau makan ini. Pas beduk berbunyi langsung anak kecil tadi kan gembira. Jadi kalau kita berpuasa, kita lihat ada cendol, dan ada es kelapa, itu puasanya anak kecil. Atau Idul Fitri, berbahagia ketika hari raya fitrah. Idul Fitri sempurna 30 hari sudah berpuasa, gembira, bahkan dapat baju baru, sepatu baru. Itu juga gembiranya anak kecil juga. Lantas sampai dimaksud oleh Nabi kita Muhammad SAW, orang berpuasa gembira di saat dia berbuka tiap hari atau berbuka waktu Idul Fitri tadi. Bukan gembira dengan pakaian, minuman, tidak, itu puasanya anak kecil. Kata alim ulama, dia bergembira karena Allah berikan kemampuan untuk menyempurnakan perintah Allah. Jadi bahagianya bukan karena bahagia makan, bahagia sudah bisa menyempurnakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allahu Akbar.
Dunia, kenikmatan dunia Allah berikan pada kita. Tidur itu nikmat, makan itu nikmat, punya kendaraan nikmat, dan sebagainya. Maka Nabi mengajarkan kita untuk bersyukur. Bangun tidur, alhamdulilladzi ahyan, nggak ada mah, nggak ada lusuh. Bukan kita katakan, aduh enak sekali tidur tadi malam. Ada nggak doa begitu? Oh enak sekali makannya, soto Madura campur soto, nanti soto panjang, ayam goreng, nggak ada ini. Tapi adanya alhamdulilladzi at'amana. Maksudnya jangan sampai kita merasa nikmat makan, merasa nikmat Allah ngasih saya makan. Alhamdulilladzi kasani hadza min ghairi hamd. Segala puji bagi Allah yang telah memberi aku makan. Jadi maksudnya kamu bukan menikmati dapat pakaiannya, enggak. Merasa nikmat Allah memberi saya makan, Allah memberi saya makan, menisbahkan nikmat kepada al-mun'im, kepada yang beri nikmat. Alhamdulilladzi subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Jadi kita merasa Allah yang berikan saya dapat baju, sama-sama bagus bajunya. Yang satu dikasih kiai, nomor 1 ujiannya mumtaz. Habis daripada umrah, Pak Kiai katakan, ini loh baju saya sudah saya gunakan untuk tawaf, saya kasihkan hadiah pada kami. Yang satu lagi dikasih sama Presiden Amerika, kafir dia. Nah, dia katakan, saya senang umat Islam ini belanja di Pondok Temboro, saya kasih semuanya baju masing-masing. Sama-sama baju, tapi yang satu ngasih orang yang kita cintai, kiai kita, yang satu ngasih orang kafir. Mungkin yang dikasih orang kafir tadi bahkan bajunya lebih hebat daripada yang dikasih oleh kiai, tapi gembira mana kita? Bagi kita yang maaf, yang kita di pondok nih, ini bisa malah bangga nih. Ini loh baju kiai yang ngasih. Berani nggak ngomong, ini loh Paulus yang ngasih. Lain. Hadirin Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kita menikmati kenikmatan dunia, bukan menikmati merasa Allah yang ngasih saya. Alhamdulilladzi ahyana, alhamdulilladzi at'amana, alhamdulilladzi kasani hadza min ghairi hadin. Jadi agama itu nikmat sebenarnya. Makanya orang yang diberikan nikmat dari Allah itu 4 di antara yang Allah katakan dalam Al-Quran. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, beri kami hidayah untuk menuju jalan yang lurus, jalannya orang Kau berikan nikmat pada mereka. Siapa yang Allah kasih nikmat tuh? Dalam ayat yang lain Allah jelaskan, wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Jadi yang orang kasih nikmat Allah itu 4 saja. Pertama, minan nabiyyin, nubuah itu nikmat. Jadi nabi itu nikmat, Pak. Dapat wahyu setiap hari dari Allah Subhanahu wa ta'ala, berusaha berhubungan dengan Allah. Padahal jadi nabi masih dilemparin orang, dihina orang dan sebagainya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kenikmatan yang paling besar Allah berikan kepada para anbiya sallallahu alaihi wasallam. Padahal bagaimana kehidupan para anbiya, capeknya mereka, tapi menikmati. Kemudian syuhada, mati syahid itu nikmat. Kalau selesai ditombak orang, dibunuh orang kan sakit, Pak. Tapi aneh, ketika ditombak, itu sahabat berteriak, fustu rabbil Ka'bah, saya menang demi Tuhannya Ka'bah. Jadi Jabbar yang nombak tadi bingung, kok ini orang aneh. Saya tombak, dia pun jatuh, darah mencurat, dia katakan fustu, saya menang. Jadi mati syahid itu nikmat. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala? Kan dia bersyukur. Nyawa yang Allah berikan pada dia itu bisa korbankan untuk agama. Dan orang mati syahid itu memang kelihatannya dia kena tombak, tapi kenikmatan, dirasakan kenikmatan hubungan pada Allah, menghilangkan rasa sakitnya dari istrinya Fir'aun, Asia radhiyallahu anha, putri raja, permaisuri, dikasih kenikmatan, pakaian macam-macam. Tapi ketika datang Nabi Musa alaihissalam, beliau beriman kepada Allah melalui Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun marah. Mana Fir'aun? Disuruh kembali nggak mau. Akhirnya dicopot mahkota permaisurinya, pakaiannya diganti pakaian biasa.
Nggak mau juga mentuhankan Fir'aun. Akhirnya Fir'aun marah, ambil pisau, gores, keluar darah. Tapi dia mandang ke langit, senyum, gores lagi, senyum lagi, gores lagi, senyum lagi. Fir'aun bingung, dia kenapa kamu jadi senyum? Saya gores sekali gitu. Dia katakan kamu hanya bisa menyakiti badan zahir saya, tapi hati saya sudah terpaut dengan yang empunya, dengan Allah. Dalam sebagian tafsir dikatakan ketika dia disiksa tadi, dia menanggakan ke langit berdoa, Rabbi ibn li indaka baitan fil jannah. Rabbi ibn li indaka baitan fil jannah. Ya Allah, buatkan untuk saya di sisimu sebuah rumah. Ajib, Pak. Dia nggak minta Rabbi ibn li indaka bait, Rabbi ibn li baitan indaka, tapi dia katakan ibn li indaka baitan. Kata Syekh Sya'rawi, al-jar qabla dar. Ini bertetangga dulu baru minta rumahnya. Dia nggak minta ya Allah berikan saya rumah di samping kamu, enggak. Minta di samping, di sisimu sebuah rumah. Punya rumah biasa saja, tapi dempet dengan kiai. Punya rumah mewah, berdempet dengan preman, perampok. Enaknya sahabat. Jadi dia minta ibnili indaka baitan fil jannah wa najini min fir'aun wa amali wa najini min. Langsung Allah kabulkan doanya, dibuka hijab. Surga yang dia minta tadi Allah nampakkan. Sehingga goresan-goresan pisau sudah dihilangkan oleh, karena hatinya sudah tahu dengan yang punya dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya mati syahid. Jangan nikmat mati syahid ya. Kemudian yang ketiga, yang kedua as-siddiqin. Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu, nubuwah itu nikmat, bisa membenarkan Nabi itu juga nikmat, Pak. Bisa membenarkan apa yang Nabi katakan itu benar. Bagaimana bertentangan dengan otak kita, dengan pandang kita, tetap itu untuk kenikmatan. Orang lain sudah mendustakan Nabi SAW. Apalagi waktu Isra Mi'raj, ujian yang paling besar. Ujian yang paling besar yang beriman ketika Nabi menceritakan Isra'anya beliau saja, belum lagi Mi'rajnya. Sehingga waktu itu ada orang yang sudah masuk Islam, kafir dia, murtad, ikut-ikutan Abu Jahal. Dan ketika berita sampai kepada Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu, orang Quraisy nanya, Abu Bakar tuh gimana, apa yang diceritakan oleh temanmu itu? Apa dia cerita? Dia telah diisrakan dari Mekah ke Baitul Maqdis dalam satu malam saja. Siapa yang bilang begitu? Ya dia sendiri, Rasulullah SAW. Kata Sayyidina Abu Bakar, kalau yang bicara itu Rasulullah, walaupun lebih jauh lagi, saya lebih percaya lagi. Jadi diberikan kenikmatan bisa membenarkan orang yang saya percaya itu nikmat, Pak. Masa? Nggak mungkin beliau ngomong gitu. Nggak mungkin loh. Nikmat. Yang ketiga tadi syahid nikmat. Kemudian minas sholihin. Jadi orang soleh itu nikmat, Pak. Ada cewek cantik, perempuan, Mojang Puriangan, atau gadis Banjar, cantik-cantik memang, campuran Dayak dan kuning. Saya lihat perempuan cantik. Oh iya betul ya. Ada nikmat itu, subhanallah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Asik mandang. Lihat, maaf nih. Untuk mengukur saya ini beriman atau tidak, dapat yang atau enggak. Nikmat memandang itu perempuan atau nikmat tundukkan pandangan enggak? Kalau Anda menikmati memandang itu perempuan, berarti menikmati ke dunia. Kalau kita tundukkan pandangan, menikmati agama. Kalau kita sudah merasakan nikmatnya tundukkan pandangan lebih daripada memandang dia itu tadi, berarti kita sudah mendapatkan nikmat dari Allah. Nikmat kesolehan daripada nikmat ke maksiatan. Orang alhamdulillah merasa nikmat dengan keduniaan dia, kan? Tapi kita enggak. Bagaimana saya menikmati mentaati perintah Allah lebih daripada menikmati kemaksiatan tersebut? Nah, alhamdulillah banyak hari ini kita menikmati maksiat lebih daripada menikmati ketaatan. Padahal minas solehin, menjadi orang soleh itu adalah nikmat. Nggak ngambil uang orang lain, itu nikmat. Allahu Akbar. Kata Mufti Zainal Abidin Damat Barokah rahmatullahi alaih, beliau bayan, juharahi marang, jumarahi haran. Orang yang mengalah itu menang, orang yang menang itu kalah. Jadi agama ini kan mengajarkan pada kita untuk ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Imam Muslim meriwayatkan. Tapi nasihat yang sering kita artikan ini 1/1000 daripada nasihat yang diinginkan oleh Rasulullah SAW.
Ad-dinu an-nasihat. Siapa yang sudah daurah hadis ini? Banyak kan? Apa arti nasihat? Ya nasihat, ngasih nasihat. Bayan subuh, nasihat. Betul. Tapi Imam Nawawi rahmatullahi alaih menjelaskan itu hadis. An-nasihatu hiyazul, dalam syarah Muslim nih. An-nasihatu hiyazul khairil mansuhlah. Atau dalam bahasa Arab yang mudah dipaham, iradatul khairil ghaib. Adanya keinginan kita untuk berbuat baik pada orang lain. Itu namanya nasihat. Jadi agama adalah keinginan atau kecondongan kita berbuat baik kepada orang lain, itu agama. Orang haus kasih minum, namanya nasihat. Orang lapar kasih makan, nasihat. Orang buta tuntun, kasih namanya nasihat. Sudah jauh-jauh dari Surabaya datang kita ke rumah kita, ke Temboro. Assalamualaikum. Gimana Pak? Tim Tashkil nih. Mau keluar berapa? Beberapa hari? Tanggung 4 bulan. Dengar ya, saya mau ngasih nasihatin sama antum nih. Ini bayarnya Bay Wahab di 2 jam. Orang sedang kausan dikasih bayar, mati dia depan kita. Itu bukan nasihat namanya. Yang namanya nasihat dari Surabaya kecapean, kasih minum dulu. Lapar kasih makan. Orang buta udah mau ke Ciburu. Bodoh kamu, orang buta. Itu tuh ada lubang depan kamu. Goblok kamu. Itu bukan nasihat. Yang namanya nasihat tuntun dia. Mari Pak, ini ada lubang Pak. Jadi memberikan kebaikan kepada orang lain itu adalah nasihat. Lantas sahabat bertanya, liman, kepada siapa kami yang ngasih nasihat? Lillah, ngasih nasihat kepada Allah. Kan kadang-kadang berawal daripada salah memahami tata yang pertama, akhirnya penafsiran berikutnya juga salah juga. Agama dari nasihat. Siapa? Lillah, Allah yang ngasih nasihat. Rasul bukan. Agama memberikan kebaikan kepada orang lain. Kepada siapa ya Rasulullah? Kepada Allah. Jadi hamba yang paling baik itu hamba yang memberi Allah, bukan hamba yang minta. Hamba yang paling baik hamba yang memberi kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu itu baru nasta'in, jangan dibalik. Kalau dibalik nggak sah salat. Bismillahirrahmanirrahim yaumiddin iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Sah nggak salat? Nggak sah. Hidup kita ini sering nggak sah, karena maunya minta dulu baru ngasih. Ya Allah, ayakan dulu saya, nanti saya akan nyembah kamu habis-habisan Pak. Ya Allah, saya ini sakit, sehatkan dulu, saya akan habis-habisan. Bukan, kasih dulu Allah. Bahkan yang paling hebat lagi, begitu sibuknya ngasih Allah nggak sempat minta. Lebih hebat lagi, man syaghalahu Quran wa dzikri an mas'alati atau itu Abdul Mu'tis Sa'ilin. Barang saya sibuk membaca Al-Quran, sibuk zikir, nggak sempat doa, Allah kasih yang lebih daripada yang minta-minta. Ngasih Rasulullah SAW, minta syafaat bagus Pak, boleh kita minta syafaat pada Rasul. Tapi yang paling hebat berselawat pada Nabi SAW. Satu kali kita selawat, Allah ngasih berapa? 10 Allah ngasih berapa? 100, 1000. Udah, apa yang kau minta dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupkan sunnah Nabi SAW. Berbuat baik kepada Al-Quran. Berbuat baik kepada Al-Quran. Jangan taruh Al-Quran di atas kubur, hujan-hujan, panas-kepanasan, haram. Berbuat baik, kita rapikan Al-Quran. Saya perhatikan di dunia ini yang paling banyak hafal Al-Quran itu orang Pakistan dengan India Pak, Bangladesh. Sekarang Indonesia sudah mulai. Kenapa? Karena mereka ini menghormati mushaf Al-Quran itu kalah seluruh dunia nih orang-orang. Dulu waktu awal-awal saya ke sana, belum ada cetakan Quran yang Saudi yang bagus nih. Itu cetakan yang dulu, itu Quran di Pakistan itu dibungkus semua pakai kain. Itu kan tukang jahit itu. Biasa kain-kain yang saya dirapikan, dibagus, dibikin amplop untuk bungkus Al-Quran. Jadi nggak ada Al-Quran di Pakistan, boleh debu. Kemudian saya jalan-jalan di jalan, ada celengan hijau, tulisannya Urdu tapi kayak Arab kan. Kita mau nyumbang, pikir celengan. Peganglah teman saya, Lutfi, itu bukan celengan, apa? Di pojok-pojok kota, di pojok-pojok persimpangan di Pakistan itu banyak nanti celengan tadi. Rupanya itu tempat naruh pada lembaran-lembaran Quran atau bahasa Arab, tulisan Arab yang ada, masukin sana. Nah nanti daripada pondok-pondok pesantren tertentu ngumpulin itu celengan dibuka tadi, masukin dalam karung, diletakkan di tempat yang tinggi, tempat yang lebih aman. Menghormati itu saja Allah muliakan. Ada pondok pesantren, maaf di tempat kita ini 5.000 santrinya waktu itu tempatnya. Saya duduk lama dan baca Quran santrinya semua. Tapi yang hafal cuma satu, imamnya saja. Dari tempat lain diambil. Pikir kenapa kalau sayang sekali pesantren ini belum ada hafiz.
Kaskamat, langsung. Jadi yang santri pegang Quran tadi taruh Qurannya di lantai gitu aja. Jadi kan naruh Quran kayak naruh. Nah itu Allah Akbar. Hadir subhanahu wa ta'ala, nggak ada penghormatan kepada tadi saja, maka satu orang jin dia ceramah. Kenapa kita marah-marah? Al-Quran dirobek dan sebagainya. Itu kan kertas biasa. Itu kertas juga sama dengan kitab yang lain. Yang penting kita pegang Qurannya di hati kita, di Lauhul Mahfuz dalam hati. Kalau lembarannya kita jangan pusing, dia kata. Satu orang mahasiswa pinter nih. Ustaz, bentar, boleh saya ke depan? Ya boleh, silakan. Makalah yang Ustaz tulis gimana? Ini buku saya. Ya buku. Wih, bagus betul disaksikan Ustaz. Makalahnya boleh. Makanya Ustaz juga senang dipuji. Terus langsung diludahi. Bukunya Ustaz tadi diludahin sama dia. Marah dia. Kamu nggak tahu meludahin buku saya? Saya ini komlot dapat gara-gara buku ini nih, kamu meludahi. Loh, ini kan kertas saja Ustaz. Sama dengan buku-buku yang lain juga, kenapa Ustaz marah? Baru dia sadar. Hadir Allah Subhanahu wa ta'ala, berbuat baik pada Al-Quran, baca. Minimal kita ini menghatamkan Quran 6 bulan sekali. 2 kali setahun itu batas minimal. Al-Quran minimal 1 bulan satu Quran, 1 hari satu juz, bagus. Akhir bulan atau awal bulan, dapat duit, gaji, kumpulin anak kita, istri kita, hataman Quran. Belikannya hadiah, doa mustajab. Cara habis Quran, ngulangin Quran berapa? Diusahakan 1 hari 3 juz. Apakah 3 juz pertama, kedua, ketiga? Atau Maulana Zubair rahmatullahi yang baru meninggal kemarin, beliau mengarahkan 1 hari 3 juz. Tapi satu, umpamanya Al-Baqarah juz 1, jadi juz 1 saya dibaca 3 kali. Dibaca 3 kali. Besok juz yang kedua 3 kali. Yang penting di 1 hari 3 juz. Begitulah hari kita amalkan Al-Quran. Berbuat baik kepada pemimpin kaum muslimin. Berbuat baik kepada kaum muslimin. Ini Islam. Selama dia memperjuang agama, kita bantu dia, dukung dia. Dan kita dukung pemimpin kita. Kalau dia salah, jangan demo. Kalau dia salah, apa ujar Nabi SAW? Kalimat haq Abdul Jihad, kalimat haqqin inda sultanin jahil. Jihad yang paling hebat itu adalah membicarakan yang hak di depan raja yang zalim. Rajanya zalim nih, umpamanya gubernur kita zalim, presiden zalim, dan angin ke istana dia, Pak Gubernur, kebijakan Bapak salah ngomong, kurang ajar kamu, langsung dibunuh, mati syahid Pak. Tapi kalau langsung buat di lapangan, kumpulin orang, kampanye, presiden kita koruptor, jahat ya, jelek, kita harus demo dia, kena tembak, mati, bukan mati syahid namanya. Kalau kena tembak, silakan disolatkan, tapi saya nggak ikut sholat. Bukan mati syahid, itu namanya membicarakan kejelekan pemimpin yang zalim di depan rakyat yang bodoh.